Pernahkah kalian mengalami speaker tiba-tiba bau gosong, suara pecah, lalu mati? Padahal amplifier belum mentok dan speaker masih baru. Nah, bisa jadi penyebabnya bukan speaker yang jelek, tetapi limiter yang tidak ada atau salah setting. Nah, kawan-kawan, kawan-kawan soundman semua, setelah kita membahas sebelumnya, kita membahas polaritas, membahas pas, membahas delay, dan membahas crossover. Sekarang kita masuk ke salah satu fitur yang paling penting dalam sistem audio profesional, yaitu limiter. Banyak orang menganggap limiter hanya untuk membatasi volume, padahal fungsi sebenarnya jauh lebih penting, yaitu melindungi speaker dan amplifier dari kerusakan. Limiter adalah satpam terakhir sebelum sinyal berbahaya masuk ke speaker. Nah, terus muncul pertanyaan, apa itu limiter? Limiter adalah alat yang membatasi level sinyal agar tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Saat sinyal mulai melewati batas tersebut, limiter akan secara otomatis bekerja menahannya. Bayangkan ada portal parkir yang batas tinggi kendaraan mobil bisa lewat, misalkan hanya mobil kecil yang bisa lewat, truk yang terlalu tinggi akan tertahan. Nah, begitu pula limiter. Sinyal normal lewat, sinyal yang berlebihan akan ditahan sama limiter. Terus kenapa speaker bisa rusak? Banyak yang mengira speaker rusak itu karena terlalu besar volumenya, padahal yang lebih sering terjadi adalah clipping, yaitu kondisi di mana amplifier dipaksa mengeluarkan daya berlebih daya melebihi dari kemampuannya. Akibatnya, bentuk gelombang audio menjadi terpotong. Gelombang yang tadinya halus berubah menjadi hampir seperti arus DC. Inilah yang sangat berbahaya bagi voice coil. Tanda-tanda clipping, biasanya lampu klip amplifier sering menyala, suara mulai kasar, high frekuensi terasa tajam dan menyakitkan, speaker cepat panas, voice coil berbau gosong. Nah, terus apa aja jenis-jenis limiter? Jenis limiter itu ada yang disebut dengan peak limiter, yang bertugas untuk melindungi speaker dari lonjakan sinyal yang sangat cepat, misalnya pukulan kick drum, snare, atau ledakan efek suara vokal. Nah, yang kedua adalah RMS limiter. RMS limiter bertugas mengontrol daya rata-rata yang diterima speaker. Ini yang melindungi speaker dari panas berlebih. Karena kebanyakan voice coil terbakar bukan karena puncak sinyal sesaat, melainkan karena panas yang terus-menerus. Terus, apakah limiter membuat suara menjadi kecil? Jawabannya tidak. Limiter yang disetting benar justru membuat sistem lebih aman dan lebih stabil. Yang salah adalah jika limiter terlalu agresif, yang akan berakibat dinamika musik hilang, suara terasa tertahan, dan musik tidak hidup. Bahkan bisa mengakibatkan speaker gosong juga kalau limiter terlalu ekstrim menahannya ya. Nah, terus langkah-langkah dasar menghitung limiter seperti apa? Nah, kita ilustrasikan aja ya. Kita ambil contoh sederhana, misalkan speaker 500 watt RMS, impedansi 8 ohm. Rumus tegangan sama dengan akar pangkat dari daya dikali impedansi. Jadi kalau tadi dari contoh tadi kita masukkan daya sama dengan 500 dan impedansi sama 8 ohm, berarti akar pangkat dari 4000 ya, 500 kali 8 sama dengan 63 volt. Artinya speaker sebaiknya tidak menerima lebih dari sekitar 63 volt RMS. Inilah dasar perhitungan limiter profesional. Nah, contoh lain, misalkan speaker 1000 watt 8 ohm sama dengan akar pangkat 2 dari 1000 kali 8, atau tadi daya kali impedansi ya, sama dengan akar pangkat 2 dari 8000 sama dengan 89,4 volt. Maka limiter dapat diatur mendekati nilai tersebut. Nah, terus hubungan limiter sama amplifier. Bagaimana? Kesalahan yang sering terjadi, amplifier terlalu kecil. Itu salah ya. Dengan amplifier terlalu kecil, operator akan terus menaikkan volume sehingga terjadilah clipping di amplifier dan mengakibatkan speaker rusak. Amplifier terlalu besar juga itu tidak baik, tidak benar ya. Dan tidak ada limiter, misalkan operator tidak sadar
speaker menerima daya yang berlebihan sehingga voice coil juga bisa terbakar. Nah, solusi terbaik amplifier cukup kuat ya kisaran 1,5 dari daya speaker ya. DSP yang memiliki limiter, gain struktur yang benar. Nah, terus setting limiter yang baik seperti apa? Nah, umumnya subwoofer limiter sedikit lebih longgar, jadi sedikit dikasih ruang ya, jangan terlalu ke bawah karena driver low frekuensi lebih tahan terhadap transient. Nah, terus mid range di set limiter sedang saja ya, berarti pas-pasan lah dengan kapasitasnya, jadi menjaga kejernihan suara. Terus Twitter, nah Twitter biasanya lebih ketat lagi di set limiternya karena driver high frekuensi paling rentan rusak karena mengingat dia punya lilatannya itu rata-rata kecil ya. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan orang kita-kita di lapangan yang pertama tidak menggunakan limiter sama sekali. Ini sering terjadi pada sound system yang sederhananya padahal risiko kerusakan sangat tinggi dengan tidak menggunakan limiter ini. Yang kedua, menganggap lampu klip itu normal. Banyak operator berkata kalau tidak klip berarti nggak keras. Padahal justru sebaliknya, klip adalah tanda bahaya ya. Begitu sinyal klip udah menyentuh lampu klip, berarti kita harus sudah mengurangi master atau volume kita ya. Nah, terus limiter terlalu tinggi itu kesalahan juga ya. Limiter ada tetapi tidak pernah bekerja karena threshold terlalu tinggi, jadi tidak pernah tercapai thresholdnya itu, titik thresholdnya tidak pernah tercapai dengan level sinyal yang masuk ke perangkat kita ya. Jadi sama saja tidak ada perlindungan. Limiter terlalu rendah, speaker aman tetapi suara tidak bisa berkembang. Tapi kadang banyak juga analisa ya, speaker hangus bisa terjadi karena limiter terlalu rendah yang terlalu ekstrim juga gitu kan. Jadi makanya yang sedang-sedang saja settingnya ya. Nah, terus urutan tuning yang benar sebelum limiter itu yang pertama ya udah dibahas di video sebelumnya. Jadi kita benahi dulu polaritas, benahi dulu crossover, benahi dulu delay, benahi dulu pass, benahi equalizer, baru nanti set limiter ya setelah itu. Karena limiter adalah tahap perlindungan terakhir. Nah, terus ini rahasia soundman profesional ya. Operator profesional tidak mengejar bagaimana membuat sistem paling keras, tetapi mereka akan mengejar bagaimana membuat sistem keras, bersih, dan tentunya aman. Karena acara yang sukses bukan hanya suara yang kencang, tapi sistem yang tetap hidup sampai acara selesai. Percuma pertamanya misalkan bisa heboh, pertamanya bisa horeg, tapi baru setengah acara komponen udah pada hangus sehingga tidak bisa menyelesaikan pertunjukan. Itu bukan target dari soundman profesional ya. Nah, penutup di video ini, jadi limiter adalah asuransi bagi speaker Anda. Speaker bisa diganti, amplifier bisa dibeli lagi, tetapi ketika sistem mati di tengah acara, reputasi seorang soundman ikut dipertaruhkan. Karena itu jangan melihat limiter sebagai pembatas, lihatlah limiter sebagai pelindung investasi sound system Anda. Nah, tulis di kolom komentar, lanjut ke instruktur buat kalian yang masih setia mengikuti pembahasan seputar audio sound system, karena di video berikutnya kita akan membahas gain struktur. Nah, kepada kawan-kawan yang belum follow akun aku, silakan di follow akun aku biar kita terus bisa terus sharing-sharing seputar audio ya. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silakan di-share-share ke kawan-kawan agar lebih banyak kawan-kawan yang menerima manfaat dari video ini. Salam satu hobi.